Halo traders, selamat datang di Traders TV. Pada video kali ini tentunya kita akan melanjutkan outlook daripada video yang telah kita bahas di kemarin lalu. Jadi kalau kalian belum nonton video yang sebelumnya, make sure kalian nonton terlebih dahulu video sebelumnya tentang outlook yang akan terjadi pada IHSG di tahun 2022 ini. Kalau kalian lihat dari judul dari video sebelumnya, kalian tentunya sudah mengetahui bahwa IHSG berpotensi untuk terjadinya crash di tahun 2022. Lalu pada video tersebut juga saya sudah menyampaikan kira-kira apa saja persiapan harus kalian lakukan ketika IHSG terjadinya crash di tahun 2022. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan dan apa saja step by step yang perlu kalian lakukan dan yang perlu kalian pahami untuk melakukan trading maupun investasi jika market terjadi crash di tahun 2022. Jadi untuk step yang pertama ketika market terjadinya crash di tahun 2022, kalian tahu bahwa kalian harus paham yang namanya CFD market. Jadi kalau kita berbicara tentang CFD market, kita berbicara tentang contract for difference atau kita berbicara tentang over the counter market. Jadi tentang OTC market maupun CFD market itu sendiri, kita belajar tentang bagaimana pergerakan market akan dilakukan secara dua arah, baik untuk melakukan short selling atau melakukan open posisi buy. Jadi kita bisa mendapatkan dua keuntungan dari dua arah yang akan terjadi di dalam market. Ketika market turun, kita akan mendapatkan keuntungan. Ketika market naik pun, kita akan mendapatkan keuntungan. Tentunya, ketika market bergerak di dalam dua arah, market bisa kita open posisi secara dua arah. Profit yang akan kita dapatkan pun juga semakin besar. Loss yang akan kita dapatkan pun juga semakin besar. Tentunya, jika kalian lihat pada di gambar layar sekarang ini, kalian melihat bahwa saya sedang floating profit kurang lebih sekitar $70 ya. Jadi kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 700.000. Jadi itu merupakan portfolio allocation yang telah saya lakukan ketika terjadi crash di tahun 2022 ini. Lalu yang saya tradingkan apa? Yang saya tradingkan tentunya ada di saham, ada di gold, dan kemudian ada di Nasdaq, ada di forex, dan itulah yang sebenarnya harus kalian pahami dan harus kalian lakukan ketika market benar-benar terjadinya crash di tahun 2022. Dan tentunya kalian juga harus paham bahwa ketika terjadinya crash bukan berarti futures market, bukan berarti forex market itu adalah tempat yang aman untuk kalian investasi maupun kalian trading. Jadi yang namanya futures market, yang namanya forex market, yang namanya CFD trading, yang namanya OTC trading, semua itu akan membahas bagaimana cara kalian akan mendapatkan profit, tentunya dengan jumlah yang lebih besar karena adanya margin dan juga leverage di dalam market tersebut. Sehingga ketika kalian trading di spot dengan modal 10 juta dan kemudian kalian trading di futures market dengan modal 10 juta, tentunya akan lebih besar profit di dalam futures market. Kenapa? Karena akan ada yang namanya leverage dan juga karena akan ada yang namanya margin di setiap trading yang akan kalian lakukan. Dan disitulah adalah titik bahaya yang seringkali dilupakan oleh para trader. Para trader pada umumnya tidak mengerti apa itu margin, apa itu leverage, sehingga banyak menyebabkan terjadinya margin call di forex market. Kenapa? Karena ketika margin yang kalian gunakan, leverage yang kalian gunakan di dalam trading begitu besar, misalkan 1:200, 1:500, 1:1000, itu akan meningkatkan resiko kalian jauh lebih besar. Leverage 200 kali sama dengan 200 kali resiko lebih besar. Leverage 500 kali sama dengan 500 kali resiko lebih besar. Dan itulah resiko yang akan kalian tanggung ketika kalian trading di forex market. Jadi bukan berarti ketika crash terjadi di market, kalian bisa trading di futures market seenak kalian. Bukan seperti itu. Sistemnya adalah portfolio management, portfolio allocation, dan juga money management. Itu harus kalian pahami di dalam trading. Tentunya pada video-video berikutnya nanti saya akan bahas bagaimana cara kita melakukan portfolio allocation dan bagaimana cara kita melakukan money management yang baik dan benar di dalam futures market. Karena money management di dalam futures market dengan money management di saham itu tentunya berbeda. Seperti kita trading di kripto, kita tahu kripto pergerakannya 20%, 30%, bahkan 40% setiap harinya. Dan itulah yang harus ditanggung sebagai seorang trader yang trading di berbagai market. Tapi kalau kalian trading di CFD Orbitrade, tentunya kalian bisa lihat di gambar sebelah sini, itu semua udah langsung lengkap dari saham Indo, US stocks, crypto, dan juga forex market. Jadi kalian tidak perlu pindah-pindah platform lagi, kalian tidak perlu pindah-pindah biaya trading yang akan kalian lakukan. Sehingga kalian cukup untuk melakukan trading dalam satu platform aja. So, stay tune terus karena kita akan langsung bahas bagaimana cara menggunakan money management di dalam futures untuk di next video berikutnya. So, jangan kemana-mana. Jika video ini bermanfaat, tentunya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like, serta share kepada teman-teman kalian sehingga video ini dapat terus memberikan edukasi dan juga pembelajaran bagi para trader yang ada di rumah. Stay tune terus, ketemu lagi di next video berikutnya. Bye-bye. Eits teman-teman, jangan ditutup dulu ya videonya, karena sebentar lagi kita akan langsung masuk ke dalam chart untuk belajar step by step trading di saat market sedang crash. Nah, di depan kalian sudah ada penampakan chart dari Bitcoin USD dari Orbitrade tentunya. Jadi
Di sini kita sudah melakukan entry, tapi kita nggak akan bahas dulu reason entry kita pada malam hari ini, tetapi kita akan bahas terlebih dahulu kira-kira apa saja yang membuat kita entry pada tradingan yang membuahkan hasil profit pada video yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk GBP Jepang Yen ini sebelumnya kita mendapatkan profit kurang lebih sekitar 32 dolar atau 320.000 jika kita rupiahkan dengan kurs tetap yaitu 10.000 di Orbitrade. Nah, kita profit sekitar 32 pips. Jadi trading yang kita lakukan ini berdasarkan satu price action analysis yang disebut sebagai retest atau pengujian kembali area support maupun resisten ketika sudah ditembus. Jadi itu merupakan kesempatan kedua bagi seorang trader ketika harga menembus area resisten, harga menembus area support dan jadinya retest, kita dapat melakukan entry di sana. Nah, itulah yang saya gunakan di GBP Jepang Yen pada saat kemarin kita melakukan entry. Ketika break dari resisten, terjadinya retest, kita akan langsung masuk untuk open posisi buy karena di sini terjadinya break dan retest di area resisten. Dan kemudian kita melakukan trading dan kemudian kita ditarik sideways terlebih dahulu. Bahkan ketika sidewaysnya ini terjadi, kenapa saya memutuskan untuk melakukan taking profit? Karena ini sidewaysnya cukup lama ya. Dan kemudian ketika dia sudah mulai bergerak upside, ketika saya melihat pergerakan sideways, saya langsung melakukan cut profit sekitar 32 pips yang membuahkan hasil sekitar 32 dolar. Lalu kita lihat di sini ada tradingan dari Bitcoin USD ya. Jadi kemarin kita trading sekitar 46 dolar ya atau sekitar 46 pips untuk profitnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang terjadi halnya sama dengan yang kita lakukan di GBP Jepang Yen. Jadi ketika dia break dari resisten yang ini, kita sebelumnya telah lihat dia break dari resisten dan kemudian dia terjadi retest, kita entry pada saat dia membentuk yang namanya outside bar di sini. Nah, jadi outside bar ini adalah salah satu candlestick pattern yang sebenarnya dapat kita gunakan untuk melakukan entry trigger di dalam trading. Maka dari situ ketika terjadinya outside bar, kita melakukan entry karena kita melakukan spekulasi bahwa terjadinya retest yang cukup baik pada area resisten yang telah menjadi support sama seperti GBP Jepang Yen tadi, dan disitulah kita entry. Lalu kita lihat di sini harga terus bergerak naik. Sebenarnya kita sempat floating ya. Kita sempat floating sekitar 80 pips, ada juga yang sempat 100 pips, tapi mungkin itu saya tidak terlalu ngelihat chart, jadi saya tidak melihatnya. Kemudian harga turun dan kembali naik. Di sini saya sudah mulai takut ya, karena dia sudah break dari supportnya pada saya lihat kemarin. Kemudian dia naik lagi, false break, dan langsung saya cut profit dan membuahkan hasil sekitar 46 dolar ya atau sekitar 46 pips. Jadi itu lumayan banget untuk scalping trading. Dan kemudian juga kita kemarin ada open posisi di oil ya atau CLU ya kodenya kalau di Orbitrade. Nah, jadi kita lihat yang kita lakukan nih sama. Di sini ada area resisten ya yang ditembus dan kemudian terjadi retest. Nah, ketika terjadinya retest di sini membentuk base. Yang sebenarnya di time frame kecil ini adalah satu secondary reaction. Nah, ini satu secondary reaction. Ketika satu secondary reaction ini dia break dari base-nya, break dari resisten yang baru saja terbentuk, disitulah kita akan masuk di dalam pasar. Jadi kita ada dua strategi ketika retest itu terjadi. Bisa ketika retest valid swing low kita masuk, atau retest terjadi dan resisten terbentuk, disitulah kita entry ketika terjadinya breakout di resisten. Nah, ini yang saya maksud, dia break dari resisten yang sebelumnya ya. Resisten ini dia break, kemudian retest, dan kemudian kan di sini membentuk satu resisten ya. Di sini kan membentuk satu resisten, dan di resisten ini ketika di break kita masuk. Dan ini yang kita gunakan di CLU atau oil. Kemudian kita tinggal posisinya dengan profit sekitar 74 dolar atau sekitar 74 pips. Jadi itu lumayan banget untuk scalping, dan ini kenanya itu di subuh ya. Subuh itu sekitar jam 8 MetaTrader, kita tambahkan 5 untuk GMT plus 7 waktu Indonesia bagian barat, berarti itu kurang lebih sekitar jam 3 subuh. Ya, jadi itu kita sudah mendapatkan profit di sana untuk oil. Dan kemudian kita lihat lagi untuk tradingan yang setelahnya itu ada Nasdaq. Nah, di sini kita tandakan ya, ini transaksinya kita tandakan di M15. Kenapa M15? Karena saya selalu umumnya menggunakan M15 untuk menentukan entry trigger di dalam trading. Nah,
yang kita gunakan di Nasdaq ini juga kurang lebih sama ya. Jadi di sini terjadinya break dari resisten. Kenapa kita berani untuk masuk? Karena di sini di daily-nya kemarin saya lihat sudah masuk ke area major supportnya dan sudah terjadinya break dari resisten di sini. Kemudian retest yang pertama ini seperti false break, tapi kita lihat lagi terjadinya breakout kembali dan kemudian retest, dan disitulah kita masuk. Jadi retest trading ini sebenarnya cukup sempurna untuk kita gunakan di dalam trading. Jadi kita masuk, kemudian kita hold posisinya dan mendapatkan profit sekitar kurang lebih 146 pips ya. Harusnya kan mungkin sekitar $280 ya, karena di Orbit Trade itu kali 2 untuk PL atau profit dan lossnya di Nasdaq. Tapi kita ini entry-nya cuma 0,03. Jadi entry yang saya gunakan di akun saya saat ini itu benar-benar sesuai dengan risk management, di mana saya depositkan sekitar 11 sampai dengan 13 juta di sini. Jadi saya menggunakan 0,1 lot pada step entry. Ada juga yang menggunakan 0,05 tergantung dari kondisi entry-nya. Jadi range trading saya sekitar 0,05 sampai dengan 0,1 lot untuk trading. Dan kemudian kita lihat untuk posisi yang sekarang kita masih hold ya. Untuk beberapa posisi di sini ada Inco ya. Inco juga kemarin kita sudah floating profit sekitar $60. UNTR juga kita sudah floating profit, tapi kita sudah bukukan itu mungkin kemarin UNTR sekitar $80 atau enggak $90. Jadi kita melakukan open posisi buy. Tapi yang akan kita bahas sekarang itu untuk Bitcoin USDT. Jadi ini menarik banget kalau kita trading di Orbit Trade ya. Ini merupakan salah satu broker yang saya gunakan dan saya percaya banget untuk di Orbit Trade ini. Kita gunakan untuk Bitcoin USDT terlebih dahulu. Kita lihat apa reason kita untuk melakukan sell tadi malam ya. Ini tadi malam kita sell. Nah, reason kita yang pertama adalah terjadinya new moon. Ya, new moon itu kalau kita lihat di tanggal 29, kita bisa buka terlebih dahulu new moon ya. Nah, ini new moonnya di tanggal 30 ya. Ini waktu US di tanggal 30. Dan di sini kita lihat tanggal sekarang adalah tanggal 29 ya pada saat ini record. Nah, jadi kalau kita lihat itu ada kemungkinan untuk Bitcoin USDT ini sebenarnya bisa berpotensi untuk membentuk yang namanya swing high. Nah, swing high ini sudah terlihat ya. Jadi di tanggal 28-nya yaitu H-2 daripada new moon-nya. Jadi sebenarnya swing high-nya sudah terbentuk. That's why kita melakukan entry untuk sell ketika dia break dari base yang ada di sini. Jadi ini base merupakan area inside bar. Ketika dia break, kita lakukan entry sell. Dan di sini kita sudah terjadinya floating profit ya. Ini sekitar $11 atau sekitar 11 pip. Ini kita akan nunggu ketika dia retest, kita bisa melakukan entry lagi sebenarnya. Jadi di sini kita sudah entry 0,01 lot. Kita bisa untuk melakukan sell limit terlebih dahulu di area support becomes resistance ya. Nah, kita sell limit di area yang sama nggak apa-apa. Ini masih sesuai dengan area kita dan masih sesuai dengan risk management. Jadi 0,1 kita lebihkan sekitar 0,05 itu nggak masalah. Jadi masih sekitar 0,15 itu masih sesuai karena stop lossnya pun juga tidak terlalu lebar. Jadi stop loss dan take profitnya ini kita akan sesuaikan. Dan kemudian kita juga masih ada floatingan trading untuk di ADA ya atau Cardano. Kita lihat juga reason yang sama untuk Cardano ini terjadinya base breakout di saat new moon terjadi, dan kemudian kita melakukan spekulasi untuk melakukan sell ketika dia berhasil membentuk rejection pada EMA. Jadi yang kita lakukan di Cardano USD ini sedikit berbeda karena kita menggunakan yang namanya retest daripada si dynamic supportnya atau rejection pada dynamic supportnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia break ya, dia break dari support namun false break ya, dia false break di sini dan kemudian dia naik membentuk rejection dan disitulah kita entry untuk ADA. Nah, nanti ketika dia valid break dari support yang kita garis hitam ini, dia valid break dan kemudian dia impulsive break ke bawah, ketika terjadinya retest kita sebenarnya bisa melakukan spekulasi untuk sell terlebih dahulu. Tapi kita lihat nanti kondisinya dengan area take profit kita, karena untuk take profit dan juga stop loss itu kita harus hitung terlebih dahulu risk reward ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, tidak seperti Bitcoin tadi kondisinya, kita tidak akan entry untuk Cardano. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu bagaimana cara saya melakukan trading pada saat market sedang crash. Jadi kalau IHSG lagi crash, yang tadinya saya seorang trader saham, yang tadinya saya seorang investor di saham, saya mulai beralih market untuk di
saham terlebih dahulu. Jadi saya pindah ke CFD trading, saya pindah ke futures market, yaitu saya pindah di Orbitrade. Di sini kenapa saya memutuskan untuk pindah di Orbitrade? Di sini udah banyak banget fiturnya, mulai dari kripto, mulai dari CFD saham Indo. Jadi ketika nanti terjadi crash, saya bisa melakukan short selling di CFD saham Indo. Dan kemudian di sini ada forex-nya juga, ada kriptonya juga, bahkan nanti juga ada US stock. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang bagaimana cara saya melakukan trading di futures market. Karena tentunya ketika kita belajar yang namanya technical analysis, semua ilmu technical analysis yang saya gunakan di trading saham maupun di investasi saham dapat saya aplikasikan juga di forex market. That's why saya melakukan portfolio allocation di forex market. Ada juga beberapa yang melakukan portfolio allocation ke deposito mungkin, atau mungkin melakukan portfolio allocation ke bonds. Itu semua boleh-boleh aja, tergantung teman-teman lebih percaya yang mana, lebih risknya itu dijaga terlebih dahulu. Nah, itulah salah satu hal yang cukup penting ketika memutuskan untuk melakukan investasi maupun trading di beberapa aset.